Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Albedriah dari Prodi Ekonomi Syariah 4 dengan NIM E2019-2150. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis dengan judul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi Bapak Wadud menjelaskan artian dari pengangguran yaitu orang yang masuk dalam angkatan kerja pada usia 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Namun, dalam Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan, karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain demi terpenuhinya suatu kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran. Bapak Wadud juga menjelaskan 7 poin cara untuk mengatasi pengangguran. Nah, yang pertama yaitu menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau expo pekerjaan. Yang kedua yaitu informasi lowongan kerja atau dari pemerintah membuatkan website untuk negara. Lalu yang ketiga yaitu memberikan pelatihan kerja atau karena masih banyak orang-orang yang gaptek. Lalu yang keempat yaitu membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima yaitu meningkatkan peredaran modal usaha atau menurunkan suku bunga agar banyak usaha-usaha baru yang berkembang. Lalu yang keenam yaitu meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh yaitu transmigrasi. Nah, semisal membuka pertanian pada daerah yang sedikit penduduknya. Namun menurut saya terdapat 12 poin untuk mengatasi pengangguran. Nah, diantaranya yang pertama, peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. Yang kedua, segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor yang kekurangan. Lalu yang ketiga yaitu mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan lowongan kerja yang kosong. Lalu yang keempat, segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. Lalu yang kelima, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Lalu yang keenam, menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. Yang ketujuh yaitu menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. Dan yang kedelapan yaitu pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU dan PLTA, serta lain-lain, sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Lalu yang kesembilan yaitu pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. Yang kesepuluh yaitu melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. Lalu yang kesebelas yaitu mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya beli masyarakat. Penambahan yang terakhir dari saya dari pembahasan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ini, bahwa terdapat beberapa dalil dalam Al-Quran. Jadi Allah menegaskan bahwa segala apa yang ada di bumi telah ditundukkan untuk kita mencari penghidupan yang halal dan baik di dalamnya. Jadi Allah telah menundukkan lautan untuk kita arungi, tanah untuk kita tanami, dan hewan ternak untuk bisa kita ternakkan. Jadi Islam sangat menekankan penganutnya untuk memanfaatkan segala yang Allah telah sediakan yang baik dan yang halal sebagai lahan pencarian penghidupan mereka. Islam mendorong umatnya menekuni aktivitas produksi dalam ekonomi dalam segala bentuk seperti pertanian, perkebunan, peternakan, industri, perdagangan, dan segala bentuk aktivitas produk lainnya. Selain memerintahkan untuk bekerja, Islam juga mengajarkan kita untuk bekerja dengan baik dan profesional. Sebagaimana hadis Rasulullah yaitu, sesungguhnya Allah mencintai jika seseorang melakukan pekerjaan yang dilakukan secara itqon atau profesional. Sekian tanggapan dan
tambahan untuk video Bapak Abdul Wadud Nafis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.